Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Bayangkan kita berada di tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan sekitar itu pokoknya. Saat itu novel-novel religi sedang naik daun. Pokoknya beberapa novel religi yang ada cinta-cintanya itu menjadi sangat hits. Di antara penulis yang novelnya cukup laris dan cukup dibaca luas waktu itu adalah karya dari Kang Abi atau Habibur Rahman Al-Shirazi. Selain terbitan-terbitan basmalah atau terbitan dari Kang Abi, beberapa novela atau novel terbitan Lingkar Pena Publishing House atau LPPH itu juga sangat laris waktu itu, terutama menyasar genre-genre remaja, genre dewasa awal gitu ya, termasuk beberapa penulis yang memang sangat produktif membuat novel-novel remaja, misalnya seperti Sinta Yudisia, Afifa Afra, Helvitiana Rosa, Fahri Asiza, dan banyak sekali gitu. Yang juga menjadi menarik pada tahun itu ada logo FLP di setiap buku yang diterbit, yang itu mencerminkan bahwa si penulis itu adalah anggota dari Forum Lingkar Pena. Pada waktu itu, adanya logo FLP dalam buku itu menambah nilai jual atau nilai tawar bagi pembaca. Dari situ waktu itu saya berpikir, ini apaan sih sebenarnya? Ternyata qadarullah saya jadi ketua panitia di kelas jurnalistik di sekolah, dan kemudian mengundang salah satu narasumber yang ternyata beliau adalah ketua FLP Malang. Ya, kira-kira itu pada tahun 2008 ya, atau 2007 tepatnya. Karena itu saya sangat tertarik waktu itu untuk bergabung dengan FLP dan bahkan rela untuk ikut kegiatan pertemuan rutinnya setiap hari Ahad. Waktu itu tempatnya di Car Free Day atau CFD Kota Malang. Waktu itu CFD-nya masih di Jalan Ijen. Jadi dari Blitar naik kereta subuh. Waktu itu ada jadwalnya jam pokoknya subuh dikit berangkat gitu. Sampai Malang sekitar jam setengah 8 atau jam 7, dan kemudian jalan kaki dari stasiun ke Jalan Ijen. Waktu itu dikiranya dekat. Ya sebenarnya dekat, cuman karena harus melewati bundaran jadi ya lumayan juga. Dalam pertemuan tersebut, waktu itu mereka punya buletin, seperti buletin Jumat gitu, kalau nggak salah namanya Iqra atau kalau nggak salah ingat. Nah tentu karena saking pengennya gabung FLP, maka saya pun ikut pertemuannya waktu di Malang. Tadi sangka setahun kemudian beliau ternyata juga ingin mendirikan FLP di Blitar, cuman kan tentu orang Blitar sendiri. Nah kebetulan saya kenal akrab dengan namanya Pak Yupi Yaprin almarhum. Karena setelah jadi ketua panitia ekskul jurnalistik, saya beberapa bulan kemudian jadi ketua ekstrakurikuler jurnalis. Dan pada bulan Juni diundang ke rumahnya untuk persiapan pendirian FLP Blitar. Ya karena waktu itu saya ketua ekstrakurikuler jurnalistik yang kebetulan pernah mengundang ketua LVP Malang, makanya diajak ikut mendirikan gitu aja. Akhirnya kepanitiaan pun dibentuk dan saya masuk si humas. Namun pertemuan FLP itu sudah terjadi bahkan di minggu berikutnya setelah kita berkumpul. Jadi di sela-sela kita persiapan kepanitiaan pendirian FLP Blitar, kita juga pertemuan-pertemuan rutin waktu itu. Ya di situ dalam pertemuan yang membahas karya, membahas penulis, membahas banyak hal terkait dunia kepenulisan secara lebih spesifik. Tempat pertemuannya kadang-kadang di Masjid Syuhada Aji, kadang-kadang di Perpus Bung Karno, di selasarnya dulu ada selasarnya gitu, atau kalau nggak gitu kalau nggak keliru itu namanya ada satu koperasi namanya Koperasi Salsabila yang dulu dipakai buat temuan di daerah Gedok dekatnya Herlingga. Walhasil karena jadi si humas, maka saya pun bertugas untuk menjual tiket peluncuran FLP Blitar atau launching FLP Blitar. Waktu itu harga tiketnya adalah 25.000. Pada tahun itu termasuk lumayan mahal sebenarnya, tiket 25.000. Karena itu acara besar, maka sekaligus dibarengkan dengan kegiatan yang namanya Muswil atau Musyawarah Wilayah FLP Jatim. Waktu itu Blitar belum terbentuk, tapi sudah jadi tuan rumah. Dalam Muswil hari Sabtunya, itu terpilihlah Mbak Sinta Yudisia atau Bu Sinta Yudisia sebagai ketua FLP Jawa Timur gitu. Jadi rangkaian kegiatan launching FLP itu dimulai dari hari Jumat. Hari Jumat Mbak Sinta Yudisia sudah di sini bersama Pak Yofi dan bersama dengan ketua FLP waktu itu Mbak Gesang Sari Mawarni
mereka talkshow di Radio Mayangkara. Lalu pada hari Ahad, kegiatan launching itu dibarengkan dengan sebuah seminar atau seminar kepenulisan yang disebut Halutif. Halutif itu apa ya dulu ya? Halutif itu pelatihan menulis kreatif itu. Sorry, soalnya udah cukup lama, jadi kadang-kadang rada lupa. Dan untuk bisa dibayangkan bahwa pertemuan launch FLP pada tahun 2008, tepatnya 31 Agustus 2008, itu membludak bahkan sampai meluber keluar jendela. Lokasinya ada di aula PSBR, tepatnya di perempatan selatannya Bonrojo itu ada perempatan patung. Di situ kan di pojokan kan ada kantor panti sosial Bina Remaja. Tempatnya di situ. Termasuk muswilnya di situ. Bahkan peserta muswil itu menginapnya juga di situ. Ya, pada tahun 2008 tentu sebagai suatu komunitas kepenulisan, FLP bisa dibilang satu-satunya. Bahkan waktu itu diksi literasi itu belum terlalu dikenal, belum terlalu akrab seperti sekarang ini gitu kan. Pertemuan pun juga masih sangat terbatas, tapi rata-rata anak-anak FLP itu secara teknologi sudah cukup canggih. Rata-rata mereka minimal punya Facebook. Tahun 2008 orang masih main Friendster, tapi anak-anak FLP udah punya Facebook, udah punya blog, bukan blogger tapi Multiply. Jadi Multiply itu dulu adalah blognya anak-anak FLP. Nah, dari situ setelah pertemuan kita bertemu untuk bedah karya dan sebagainya. Ya, itu kira-kira sejarah singkat FLP Blitar, berdirinya FLP Blitar pada tanggal 31 Agustus 2008, dan sebenarnya versi tulisnya sudah saya buat dan saya unggah di blog. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.